Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincent Yusinfo Kavitia, NIM 21911414, mahasiswa Prodi Pendidikan Musik, tahun 2019. Di sini saya akan membahas atau memaparkan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Baik, menurut Sulistyo Rini, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses mengelola usaha, kerjasama, sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Menurut para ahli, ada beberapa yang mengungkapkan atau memberi tanggapan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama itu menurut Charter, yaitu pendidikan merupakan seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar. Terus yang kedua itu merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, berpengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Terus yang ketiga, merupakan seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi atau dikembangkan masa lampau oleh generasi bangsa. Menurut Brubaker, pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik antara tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Dari semua pendapat para ahli, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia dalam meningkatkan kepribadiannya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya baik secara rohani maupun jasmani. Terus yang kedua, pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap terciptanya tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan merupakan hasil yang dicapai oleh perkembangan manusia. Nah, lanjut, ada yang dinamakan pengertian manajemen. Kata manajemen sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan ager yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang yaitu dalam bentuk kerja to manage dengan kata benda manajemen. Manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Ada beberapa tanggapan para ahli, yaitu dari Mary Baker mendefinisikan pengertian manajemen sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Menurut George Terry memberi pendapat, definisi manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Manajemen adalah wadah di dalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum keberadaannya. Dan ada yang terakhir itu dari Kons, adalah suatu seni yang produktif yang didasarkan pada suatu pemahaman ilmu. Kons menambahkan, ilmu dan seni tidaklah bertentangan, namun masing-masing saling melengkapi. Masuk ke filsafat manajemen. Manajemen jika ditinjau dari segi filsafat, yaitu berdasarkan landasan ontologi dan aksiologi, maka bagaimana mengembangkan landasan epistemologi yang sesuai? Ada beberapa tujuan manajemen. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang artinya dalam mempelajari manajemen pendidikan yang baik, diharapkan seseorang dapat mengelola sumber daya secara efisien, misalnya sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Bagian kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Yang berarti dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan secara sungguh-sungguh, diharapkan seseorang dapat mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan yang optimal. Yang ketiga, bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu tujuan manajemen pendidikan tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menceritakan kehidupan bangsa.
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang bagian keempatnya, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang berarti manajemen pendidikan juga mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Masuk ke bagian manfaat manajemen pendidikan. Terdiri atas 4 bagian, yaitu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan yang lebih penting adalah menciptakan peserta didik belajar cara belajar atau learning how to learn yang terbaik bagi dirinya. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan baik pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga, menghemat sumber daya dalam hasil memuaskan. Dan yang terakhir, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Masuk ke bagian fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, di dalam fungsi manajemen pendidikan ada beberapa pendapat dari para ahli seperti George R. Terry. Fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Ada beberapa ruang lingkup manajemen pendidikan yang terbentuk dari wilayah kerjanya, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Baik, sekian saja pemaparan pembahasan tentang konsep dasar manajemen pendidikan dari saya. Jika ada yang masih kurang dalam penjelasan saya, semoga bisa diperbaiki di penjelasan berikutnya. Sekian dari saya, selamat siang.